Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa belajar kembali, belajar sebuah ilmu. Semoga apa yang dipelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu, bagaimana cara mengatur waktu. Salah satunya adalah meluangkan waktu. Jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka kita harus meluangkan waktu untuk mencapai tujuan itu. Jangan nunggu ada waktu luang. Ya, itu yang pertama. Ingin punya penghasilan sampingan 5 juta per bulan. Oke. Anggaplah ya goal yang sederhana. Ingin punya pendapatan sampingan 5 juta per bulan. Itu adalah goal, tujuan. Terus apa yang kita lakukan? Misalkan, ya udah kita jualan. Untuk mencapai itu kita jualan. Terus ditanya, kapan jualannya? Kita jawab ya jualan ya nanti kalau ada waktu longgar jualan. Pertanyaannya ya kalau ada waktu longgar, kalau nggak ada waktu longgar terus gimana? Itulah yang banyak terjadi adalah tujuan itu betul-betul tidak tercapai. Kenapa? Karena tidak dijadwalkan, gitu. Tidak ada tujuan atau waktu yang dikhususkan mencapai tujuan tersebut. 30 menit kah, 1 jam kah, gitu. Entah itu pagi atau sore atau malam, itu nggak ada. Kalau kita sudah nggak terbayang untuk meluangkan waktu untuk mencapai tujuan, mencapai tujuan goal 5 juta tadi, ya bagaimana kita bisa dapat? Wong yang meluangkan waktu aja juga belum tentu bisa dapat, apalagi yang tidak meluangkan waktunya untuk mencapai tujuan itu. Makanya memang salah satu yang paling masuk akal ya kalau berhubungan dengan rezeki ya paling cepat adalah berjualan, teman-teman. Berjualan itu paling cepat. Kalau kita budidaya kambing, baru bisa dapat untung kalau kambingnya ada besar ya, 3 bulan sampai 6 bulan. Itu baru untung. Budidaya ikan lele ya sama 3 bulan sampai 4 bulan, baru setelah itu untung. Kalau jualan bisa langsung untung mungkin hari ini, malam ini, atau mungkin bisa besok lusa. Jadi cepat dapat uang. Itu dengan jualan. Kalau kita kerja ya dapat uangnya 1 bulan sekali kan gitu. Nah, jadi tidak masalah teman-teman yang punya pekerjaan, dapat income tiap bulan. Itu menjadi pemasukan bulanan. Pastinya teman-teman kan juga mau dong punya pemasukan sampingan gitu ya, yang ya nggak bulanan lah ya, selain yang bulanan itu tadi gitu ya, bisa menambah ya uang jajan atau bisa menambah tabungan, uang tabungan kita gitu. Maka oleh karena itu kalau kita ingin dapat gaji aja, misalkan UMR berapa? 3 juta. Kalau kita ingin mendapatkan gaji UMR
3 juta, 4 juta aja kita harus meluangkan waktu siang sampai sore gitu ya. 8 jam lah, kurang lebih 8 jam untuk dapat uang bulanan UMR ya 3 sampai 4 juta. 8 jam untuk dapat 3 sampai 4 juta. Apakah mungkin gitu kita dapat uang sampingan, pemasukan sampingan 5 juta kalau kita bahkan nggak meluangkan waktu sama sekali. Ya minimal lah kita meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam dalam hidup kita gitu, untuk mencapai goal tadi gitu kan. Itu yang pertama ya, harus betul-betul meluangkan waktu. Teman-teman harus tahu. Ya entah mungkin 15 menit pagi, 15 menit sore, 15 menit malam. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana cara meluangkan waktu yang baik sebenarnya itu gimana. Apakah banyak waktu 1 jam atau 2 jam, tapi di 1 jam, maksudnya jam misalkan ya malam, jam 7 sampai jam 8 malam, atau yang lebih baik digunakan itu ya dibagi-bagi ya, 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore, 15 menit malam. Lebih baik mana gitu, sama-sama 60 menit, yang satu 60 menit jadi satu gitu ya, 60 menit, 1 jam, sedangkan yang satu adalah bentuknya 15 menit tapi dibagi jadi 4 waktu gitu, kayak minum obat gitu ya, 3 kali sehari ada waktu-waktunya. Mana yang lebih baik? Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Ya, jadi teman-teman saya mohon gitu ya. Dari beberapa reseller ya sudah ada yang closing ya, karena saya japri semua reseller-reseller, ada yang sudah closing 1, ada yang sudah habis ya, repeat order lagi, ada yang repeat order 10, ada yang 6, dan bahkan ada yang repeat order 100 gitu ya. 100 piece kemarin. Jadi dia sebelumnya ikut platinum, beli 20, kemudian habis, dia kemarin order lagi 100. Nah, kenapa kok bisa beda-beda seperti itu? Ada yang masih laku 1, ada yang lakunya masih 2, ada yang sudah habis, ada yang habis dan beli banyak. Kenapa kok berbeda-beda ya? Mungkin karena prioritasnya gitu ya. Prioritasnya berapa yang dikhususkan untuk mendapatkan tujuan itu berapa gitu. Ya, pasti beda dong hasilnya orang yang hanya meluangkan 1 jam sehari dengan orang yang meluangkan 12 jam sehari jualan. Full full apa ya? Full berdagang lah ya. Dia nggak punya kerja, ya udah jadi tiap hari ya jualan gitu kan, jualan rekrut reseller, cari itu kan full jualan sehari, dapatnya pasti beda dong. Nggak mungkin yang cuma 1 jam sebulan bisa dapat bersih 2 juta per bulan, yang 12 jam juga sama 2 juta per bulan, kan juga nggak adil gitu. Jadi itu udah kelihatan gitu. Orang-orang yang punya penghasilan tinggi di bidang penjualan ya adalah orang yang betul-betul serius dan meluangkan waktu banyak. Apalagi dia sudah jualan misalkan 2 tahun yang lalu. Ini sudah mulai 2 tahun yang lalu sudah jadi pedagang online, jualan sana sini, jualan berbagai macam produk. Ya pastinya pengalaman dia udah lebih tinggi daripada misalkan teman-teman yang baru sekarang jualan. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa gitu, maksudnya sama-sama belajar ya. Jadi yang pemula ya jangan berkecil hati gitu ya. Tetap bagaimana yang pemula ini juga ya harus punya niatan ya bisa mengejar jam terbang saat
berjualan atau menawarkan sebuah produk. Oke, kita akan masuk materi ya. Ini kita tentang personal foundation ya. Fondasi seseorang, fondasi kepribadian gitu ya. Ada orang, seseorang gitu ya. Entah dia jadi karyawan, entah dia jadi pedagang, itu dia selalu sukses. Apapun kerjaannya, apapun dagangannya, apapun barang yang dijual, ada orang yang sukses. Ada juga seseorang, orang yang dia kerja apapun, hasilnya jadi biasa-biasa aja. Gitu. Jualan produk apapun, produk sebagus apapun, tapi hasilnya juga biasa-biasa aja. Ada. Nah, dari kedua orang ini itu yang diteliti. Gitu ya. Apa yang menyebabkan orang ini kok ditaruh dimanapun, dia selalu sukses. Ada satu orang ini ditaruh dimanapun, kerja sebagus apapun, ditaruh di perusahaan terbaik manapun, dia tetap biasa-biasa aja. Nah, itu yang dibahas oleh para pakar gitu ya. Apa sih yang menyebabkan? Ada 4 faktor. Itu disingkat, 4 faktor disingkat menjadi ini BARG ya, atau istilahnya Bargi. Kalau dibilangnya itu Bargi, BARG ya, Bargi. Itu adalah singkatan. Kepanjangannya pertama, B itu belief, A itu action, R adalah respon, dan G itu adalah God, Tuhan. 4 faktor ini, kalau 4 faktornya ini udah sempurna pada sebuah diri seseorang, pada kepribadian seseorang, maka otomatis ya, tinggal menunggu waktu saja. Dia kerja dimanapun pasti akan berhasil, akan cepat naik pangkat. Dia jualan produk apapun, maka jualannya pasti laris. Itu pasti itu udah. Ya. Nah, apa sih gitu kan? Apa gitu. Makanya kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, pertama adalah belief. Belief itu ke mindset. Mindset ini sudah bolak-balik saya jelaskan ya di apa namanya di pembelajaran sebelumnya tentang mindset atau belief seperti apa yang membuat orang itu betul-betul menjadi pemenang. Gitu. Yang pertama dia harus membuang chicken mindset. Ya, minggu-minggu kemarin sudah saya jelaskan kan tentang chicken mindset. Apa itu chicken mindset? Itu adalah kepercayaan bahwasanya kita itu adalah orang yang terbatas, orang yang hanya bisa ini aja. Nah, itu adalah chicken mindset. Itu harus dibuang, teman-teman. Perbedaan orang jago dan tidak jago itu adalah karena yang jago belajar dan yang nggak jago itu nggak belajar. Yang jago itu membiasakan, yang nggak jago karena nggak dibiasakan. Bedanya cuma di situ. Ya. Teman-teman nggak bisa jualan. Aduh, aku nggak bisa jualan nih karena aku nggak pernah jualan, aku masih pemula. Dan keluarga-keluargaku juga nggak ada yang darah-darah pedagang gitu kan. Jadi aku kayaknya nggak mungkin bisa berhasil di dagang. Nah, yang semacam itu adalah chicken mindset. Jadi merasa kalau dirinya itu ya udah segitu gitu loh, dan merasa dirinya udah nggak bisa berkembang segitu. Dia merasa dirinya itu ya sesuatu yang kecil gitu. Tapi kalau kita membuang chicken mindset, kita nggak ada background orang tua pedagang, atau mungkin kita mulai dari kecil sampai dewasa itu dididik
misalkan menjadi apa gitu ya, seorang Pak, misalkan contohnya guru matematika misalkan, nggak pernah diajari jualan. Nah, tapi ketika ada kesempatan misalkan ikut wasilah, di sana diajarin, oke saya mau ikut. Kenapa kok ikut? Ya karena saya nggak bisa jualan, makanya saya ikut. Karena saya nggak bisa jualan, saya belajar. Belajar kok nggak bisa-bisa ya, karena saya masih pemula. Jadi dia selalu positif gitu ya. Kenapa kok saya nggak laku-laku? Ya berarti this is proses gitu. Semua proses. Reseller-reseller lain kok udah ada yang laku, ada yang sudah repeat order, bahkan ada yang order banyak. Yes, itu karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya, sudah jualan mungkin sebelumnya, atau mungkin dia tiap hari jualan lebih banyak dari saya gitu. Makanya kalau dia bisa ya saya juga pasti harus, saya pastinya juga bisa gitu. Makanya saya akan belajar lebih banyak dan jualan atau menawarkan lebih banyak. Yes, itu adalah chicken mindset. Orang-orang yang berpikir chicken mindset adalah orang yang tidak terbatas. Jadi tidak membatasi potensi dirinya. Simple sebenarnya. Orang-orang yang dia kok bisa, saya nggak bisa ya karena dia udah terbiasa. Saya masih belum terbiasa, makanya saya biasakan. Membiasakan sulit ya. Sesuatu yang mau dibiasakan itu memang awal-awal harus dipaksa. Orang-orang yang paham bahwasanya dia harus memaksa dirinya, harus belajar, ya, harus jualan lebih banyak agar bisa. Itu adalah orang-orang yang membuang chicken mindset. Kemudian punya growth mindset. Growth mindset adalah pemikiran bahwasanya manusia itu akan selalu tumbuh. Misalkan gabung, sudah belajar, sudah jualan, menawarkan ke sana kemari 1 bulan, cuman laku 2. Dia berpikir ini tidak akan selalu 2. Bulan-bulan berikutnya pasti akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena saya sudah belajar lebih banyak di bulan pertama. Karena saya sudah mengalami banyak penolakan di bulan pertama. Karena saya sudah menghabiskan banyak sekali materi tentang jualan di bulan pertama, di bulan kedua saya otomatis saya akan jauh lebih baik dari bulan pertama. Itu orang yang punya growth mindset. Kalau orang yang tidak punya growth mindset atau fixed mindset, ketika di bulan pertama itu hanya terjual 2, ya dia mikir ke depan ya pasti 2 lagi. Bulan depan pasti 2 lagi gitu. Bulan depannya lagi pasti cuma 2 lagi lah, 3 lah, nggak banyak-banyak. Jadi mikirnya kayak hidup itu ya selalu rata gitu ya hidupnya. Gitu. Padahal hidup itu berkembang gitu ya. Hidup itu berkembang, kemampuan, skill, cara kita jualan, cara kita menawarkan itu semuanya berkembang sesuai dengan apa yang kita pelajari dan juga yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Pasti akan berkembang. Bisa jadi bulan ini cuma 2, bisa jadi bulan depan cuma 3. Tapi siapa yang nyangka kalau bulan ketiga misalkan kita bisa menjual 1.000, dan itu ada gitu. Teman saya ada yang jadi reseller awalnya cuma bisa jual ya kurang lebih tiap bulan 10, 10, 10, kurang lebih tiap bulan. Dan dia itu jualnya cuma mikir saya jualan yang penting keluarga bisa makan. Itu yang dia pikirkan dalam beberapa bulan. Jadi dia cuma jualan agar keluarga ini bisa makan. Dalam beberapa bulan, yes, kurang lebih 10 lah rata-rata. Ya mindsetnya masih fix gitu. Kemudian suatu saat dia ditegur sama mentornya. Kamu kalau jualan gini-gini terus, kamu nggak berkembang. Coba kamu kalau berani gitu, cobalah jadi agen. Jangan hanya menjual produk ke orang, tapi jualah produk ke reseller. Atau istilahnya dia harus jadi agen dan
mengumpulkan reseller. Jadi dia jual ke orang juga jual ke reseller. Itu yang dikatakan mentornya. Hanya ya dia ya udah Bismillah dia ambil paket agen ketika itu. Ini beda produk ya. Ini saya cerita teman saya. Dia ambil paket agen dalam waktu 2 bulan penjualannya. Yang awalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau bulan-bulan awal itu hampir-hampir rata gitu ya, kurang lebih rata-rata 10 produk setiap bulan. Ketika dia mulai jadi agen, mulai menjual produk ke mencari reseller dan sebagainya, dalam waktu 2 bulan dia sudah bisa menjual hampir 1.000 produk, hampir 1.000 produk. Dari 10, bulan 1, bulan 2, bulan 3, ini 10, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan penjualannya naik hingga 1.000 produk. Nah, jadi kita betul-betul nggak tahu gitu. Ya bisa jadi di bulan-bulan awal itu adalah masa-masa kita apa ya, punya pengalaman, masa-masa kita nggak tahu suatu saat kita bisa menjual 1.000 produk. Tapi kalau orang itu mudah menyerah, ya mungkin dia akan berhenti di bulan keempat. Padahal misalkan Allah mau memberikan dia rezeki di bulan ke-7 atau ke-8, tapi dia sudah menyerah di bulan ke-4. Ya nggak jadi gitu. Kalau dia seandainya dia menyerah dan seandainya dia tidak merubah strategi jualannya. Jadi itu adalah sebagai orang yang punya mindset itu ya harus believe ya. Punya growth mindset bahwasanya yakin orang itu akan selalu bertumbuh, kemampuan itu bertumbuh. Kemudian punya tujuan yang besar. Nah, ini lagi tujuan yang besar. Saya juga ini cerita teman saya. Gitu. Yang mana dulu ketika gabung ya jualan sebuah produk ya dia jadi reseller, dia tuh tujuannya cuma satu. Yang penting aku jualan ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Gitu ya. Ya jualannya juga nggak jelek, juga nggak bagus lah. Penjualannya dia rata-rata di 10 tiap bulan. Dengan profit produknya itu agak, karena produknya mahal ya, jadi profitnya juga lumayan besar. Profitnya itu 70.000, jadi ya 700.000 sampai 1 juta lah itu per bulan yang dia dapatkan dari jualan. Dengan mindset pikiran dia adalah yang penting bisa makan, yang penting nggak kelaparan gitu ya. Jadi yang penting nggak kelaparan, yang penting bisa makan. Sebenarnya nggak salah, cuman kurang bagus gitu ya. Mindset seperti itu nggak salah, cuman kurang bagus. Ketika suatu saat dia meyakinkan, memantapkan diri berubah, biasanya dia harus punya tujuan yang besar. Tujuan besar dalam arti menjadi agen, ya. Dia ingin membantu orang-orang lebih banyak. Dia merekrut banyak reseller agar reseller itu bisa terbantu ekonominya dan sebagainya. Nah, makanya sekarang udah berjalan 4 tahun lebih ya. Itu sekarang dia udah bisa menjual ya hampir 10.000 produk. 10.000 atau berapa ya Pak? Karena dia nyetok itu sampai 20.000, cuman nggak tahu apa per bulan. Tapi yang jelas nggak per bulan, gitu. Tapi dia kalau sekali stok 20.000 produk, itu kalau sekali stok ya. Jadi akhirnya dia punya tujuan hidup yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, yaitu membantu orang-orang lebih banyak. Jadi yang asalnya dia cuma mikir yang penting saya bisa makan, ketika dia tujuannya berubah, ingin membantu orang lebih banyak, secara tidak langsung, ya mungkin Allah memberikan rezeki lebih besar, ya, memberikan tanggung jawab lebih besar, sehingga jauh lebih banyak, sehingga apa namanya rezeki yang dititipkan jauh lebih banyak. Itu karena dia punya tujuan yang besar. Jadi tujuan itu harus besar, gitu ya. Tapi tujuan besar juga harus dibarengi dengan action yang yang besar juga gitu. Itu adalah mindset.
Tadi apa? Berji A ya. Setelah B A. A itu action. Bagaimana cara action yang baik? Cara action yang baik adalah dengan membuang BEG. Nah, BEG itu adalah ini. B itu blame, E excuse, J justify. Blame itu menyalahkan, membuang rasa untuk menyalahkan. Jangan sampai, waduh ini aku jualan udah sebulan lakunya cuma satu gitu. Ini kayaknya yang salah produknya ini. Udah cari produk lain lah, gitu ya. Cari produk lain deh. Gitu. Ini produknya nggak laku. Gitu. Padahal di reseller atau di teman-temannya yang sama satu grup itu ada yang bisa jual sampai 100 gitu. Ada yang 40, ada yang 20. Cuman dia yang satu dan dia menyalahkan produknya. Ketika dia pindah cari produk baru, dia menemukan peluang baru, jualan produk baru lagi gitu ya. Ternyata nggak laku lagi, dia menyalahkan produknya. Dia cari lagi dan ya nggak selesai-selesai seperti itu. Karena ada faktor menyalahkan. Jadi yang disalahkan itu objek gitu ya, orang lain, produk, pokoknya selain dia. Ya. Itu yang menyebabkan actionnya nggak maksimal. Kemudian juga beralasan, eksis. Beralasan kayak misalkan, aduh ini kayaknya produknya mahal, gitu, kemahalan kalau di daerah saya. Jadi dia beralasan karena mahal, akhirnya nggak laku gitu ya. Bukan karena dia nggak becus jualan, tapi karena dia punya alasan karena ini produknya mahal, jadi nggak laku. Gitu. Oh ini karena produknya nggak dibutuhkan, jadi nggak laku. Jadi dia selalu beralasan, sehingga apa yang terjadi adalah tadi ya. Kenapa kamu kok jualannya dikit? Punya produknya nggak laku. Ya. Ternyata ketika dilihat-lihat dia setiap seminar nggak pernah hadir, gitu ya. Suruh kerjakan PR nggak pernah hadir, suruh jualan juga nggak pernah posting. Ya padahal dia yang salah. Tapi ketika ditanya, ya dia beralasan, produknya mahal ini jadi nggak laku. Ini produknya biasa-biasa aja, kalah sama produk sebelah. Produk ini pokoknya selalu punya alasan gitu loh. Nah, orang-orang semacam ini yang tidak akan pernah bisa berkembang. Kemudian saya juga ingat dulu ya ketika ada corona gitu ya, banyak sekali pebisnis yang, waduh ini ada corona, ini gara-gara corona ini bisnis saya lesu gitu ya. Dia beralasan karena corona bisnisnya lesu. Oke, mungkin itu betul, tapi apakah dengan alasan itu akan merubah keadaan? Saya punya teman, dia punya bisnis travel gitu ya. Ketika corona apa yang terjadi gitu kan, ya nggak jalan gitu kan, travelnya nggak jalan sama sekali. Apa yang dia lakukan? Dia nggak, ya dia tahu kalau itu sebab corona dan dia tahu memang sangat sulit bisnis travel ketika corona. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Akhirnya dia jualan jahe. Jadi kantor travel itu dibuat kantor jahe, jualan jahe dia gitu. Akhirnya jualan jahe keliling saat puncak-puncak pandemi kemarin. Ya alhamdulillah dia juga bisa dapat pemasukan yang besar gitu. Jadi ketika kita tidak menghiraukan sebuah alasan, maka yang terjadi adalah kita akan fokus pada solusi, fokus pada jalan keluar, bukan beralasan kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan yang ketiga adalah istifai pembenaran. Pembenaran ya hampir sama. Pembenaran itu, oh ya benar ini gara-gara corona ini. Gara-gara corona ini yes, ekonomi udah hancur, udah ini sulit. Dia membenarkan hal itu ya. Padahal eh, dia masih punya cara atau masih punya sesuatu yang masih bisa dilakukan untuk berusaha. Tapi karena dia melakukan
pembenaran itu tadi, ya akhirnya dia nggak bisa jalan dan dia nggak bisa menemukan solusi gitu. Jadi intinya adalah ya jangan menyalahkan, jangan beralasan, jangan melakukan pembenaran-pembenaran. Gitu. Karena semua itu pasti akan ada solusinya. Itu adalah action. Yang ketiga R, kan BAR, R, respon. Berbicara respon ya, ini saya ambil sebuah filosofi Kaizen. Kaizen itu adalah sesuatu yang tumbuh secara perlahan. Ya. Jadi ada di Jepang itu sebuah kebiasaan ya, yang mengatakan bahwasanya cukup dengan melakukan 1 menit kita akan bisa menghilangkan rasa malas. 1 menit. Contoh, kita malas olahraga. Kita malas olahraga ini, capek. Ya udah gini aja, olahraga aja 1 menit. Kita kan pasti kaget, buat apa olahraga 1 menit dapat apa? Gitu. Ya nggak ada, udah lakukan aja 1 menit aja gitu. Kan kayak sesuatu yang sangat-sangat gampang gitu ya. 1 menit aja, 1 menit. Ya udah kita akhirnya ya dari olahraga 1 menit gampang gitu kan. Ketika kita melakukannya, gitu, ya udah ya memang betul-betul harus kita batasi 1 menit. Tapi harus istiqomah. Besoknya ya 1 menit itu 1 menit. Hingga kita nggak terasa kayak ada perasaan ini 1 menit kayak kurang gitu. Aku pingin nambah, pingin nambah. Gitu. Perasaan semacam itu yang akan tumbuh, ingin lebih. Dan ingin lebihnya itu dalam hal positif. Jadi kalau misalkan nih kita lihat jadwal olahraga 30 menit. Tuh, di bayangan otak kita, olahraga 30 menit itu capek, keringetan, linu-linu, cekot-cekot, terus pokoknya akhirnya aduh, ya deh kita lakukan hari itu. Tapi males-malesan gitu ya, sudah 30 menit, ngos-ngosan, keringetan, nggak enak. Akhirnya biasanya mau ngelakuin olahraga 30 menit lagi, ini kira ini berat sekali, itu kayaknya besok aja deh. Untuk sekarang, kakiku agak sakit gara-gara kemarin kelamaan gitu ya. Besok aja deh, ya akhirnya besoknya dan ya akhirnya nggak dilakukan. Tapi kalau kita cuma 1 menit aja, 1 menit itu beda. Teman-teman misalkan nih ya kerja kantoran punya beberapa deadline, ya udah bagi aja deadline 1 menit gitu kan. Ketika kita bicara 1 menit itu kayak, waduh gampang nih buka laptop, gitu kan, buka laptop 1 menit mengerjakan tugas. Ya akhirnya kan nggak mungkin 1 menit juga gitu, tapi perasaan kita untuk melakukan sesuatu yang sangat ringan itu kadang ya juga akhirnya kita keterusan juga gitu. Paham ya maksudnya ya? Kadang kita mau kerjakan tugas males gitu ya, mau kerjakan tugas apapun itu, nanti aja deh. Karena kita bayangannya itu kayak tugas ini kayaknya sejam ini nggak selesai ini ya. Akhirnya males buka laptop. Males buka laptop akhirnya apa? Menunda. Nanti malam aja gitu kan. Udah malam ternyata udah capek gitu kan. Kegiatan siang udah capek, besoknya aja deh. Besoknya lagi mau buka mau males gitu ya. Tapi coba kamu bilang, wah ini jadwalnya buka laptop ini 1 menit aja, kerjain tugas 1 menit aja. Ketika udah mengerjakan 1 menit, jamnya udah menunjukkan 1 menit gitu kan, padahal ini masih nulis dapat 1 paragraf, pasti kan akan, waduh ini kurang nih, kurang tambah-tambah. Jadi ada perasaan ingin menambah, gitu. Itu jauh lebih baik daripada perasaan merasa melakukan sesuatu merasa berat. Jadi lebih baik merasa kurang ya dari jadwal kecil-kecil yang kita buat daripada
merasa berat atau kebanyakan atau akan apa ya, misalnya jadwal ini akan capek nih. Jadi itu tadi. Jadi kita harus mulai dari hal terkecil, tidak terpaku pada kesempurnaan. Jadi kajian itu nggak harus bagus gitu ya. Yang penting selesai. Eh, yang penting selesai ya daripada sempurna itu. Nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting selesai dulu. Itu adalah kaizen ya. Kemudian ada perbaikan secara konsisten ya. Setelah selesai baru diperbaiki sedikit demi sedikit sampai jadi sempurna. Jadi nggak ngejar sempurna di awal. Itu prinsip kaizen. Makanya untuk misalkan di jadwal jualan, udah lebih baik teman-teman ini deh coba 1 menit jualan pagi, 1 menit jualan siang, 1 menit sore, 1 menit malam misalkan. Jadi mau terasa berat kok cuma 1 menit gitu ya. Meskipun nanti ketika kita buka HP jualan, oh ternyata 1 menit kok dikit ya, ingin nambah. Jadi ada perasaan merasa kurang dan perasaan melakukan sesuatu itu ringan. Ya. Itu adalah kaizen. Jadi yang terakhir, paling penting juga adalah God atau spiritualitas, ketuhanan, makhluk yang bertuhan. Jadi yang ada 4 fase. Yang pertama ikhtiar, jadi harus usaha teman-teman. Kemudian syukur, harus bersyukur dengan apa yang diperoleh. Kemudian sabar terhadap masalah-masalah yang dihadapi, ya. Kemudian juga tentang perjuangan yang dilalui, ya. Yang terakhir adalah tawakal. Yang terakhir tawakal terhadap hasil apapun yang terjadi setelah kita ikhtiar sebaik mungkin, kita bersyukur dengan apa yang terjadi dan kita betul-betul sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang saya sudah tawakal, pasrahkan kepada Allah gitu ya. Jadi itu tadi personal foundation, belief, action, respond, dan God itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman jadikan prinsip. Memang teman-teman ingin sukses di bidang apapun, dimanapun teman-teman berada. Baik, mungkin itu saja ya. Semoga yang mau bertanya silahkan.